Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kita kembali lagi di pertemuan ke-6 pembahasan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, pada bab 1 yaitu karakteristik geografis wilayah Indonesia, tentang potensi keadaan geografis wilayah Indonesia. Kemarin di 3 pertemuan dan 4-5 kita sudah membahas tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia, karakteristik kependudukan wilayah Indonesia dan kondisi wilayah Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang potensi keadaan geografis wilayah Indonesia. Nah, sebelum itu, mari kita buka pembelajaran IPS ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa membuka buku paketnya pada halaman 17 sampai halaman 20. Pada pertemuan ke-6 ini, Ustazah akan menyampaikan 7 pembelajaran yang harus kalian ketahui, yaitu anak-anak bisa menjelaskan potensi keadaan geografis dari wilayah Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia itu merupakan negara maritim, yaitu negara yang memiliki luas wilayah berupa lautan yang terbesar. Oke, jadi wilayah Indonesia itu memiliki potensi geografis yang sangat besar untuk dikembangkan oleh kita ya. Nah, potensi geografis wilayah Indonesia itu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi dalam masyarakat. Nah, dalam hal itu, makanya di dalam potensi keadaan geografis wilayah Indonesia ada mencakup 4 potensi, yaitu potensi ekonomi, potensi penduduk sosial, potensi budaya, dan potensi transportasi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama yaitu potensi ekonomi. Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki tanah yang sangat subur dan memiliki berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalau di dalam pelajaran kelas 4, kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, masih ingat kan anak-anak di materi kelas 4? Harus selalu ingat ya. Nah, kita sebagai negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus mampu mengolahnya dengan baik. Indonesia dapat menghasilkan komoditas perdagangan untuk pasar lokal dan maupun internasional. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia menghasilkan komoditas perdagangan pasar lokal maupun internasional. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki letak yang sangat strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan itu menyebabkan Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam jalur pelayaran internasional. Nah, beberapa di antaranya juga Indonesia memiliki Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan ketiga selat itu merupakan bisa dikembangkan menjadi pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai daerah. Nah, contohnya nih, ketika kapal dari Tiongkok yang ingin ke Australia, berarti harus melewati Indonesia. Kapal Australia yang ingin ke benua Asia, berarti harus melewati Indonesia. Kapal benua Afrika atau Eropa yang ingin ke benua Asia, berarti harus ke Indonesia. Seperti itu ya. Nah, Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur, memiliki keindahan alam. Itulah potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang kedua yaitu potensi penduduk sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jumlah penduduk Indonesia itu merupakan terbesar keempat di dunia. Nah, jumlah penduduk usia produktif pun
di Indonesia juga cukup besar. Dan itu Indonesia memiliki keuntungannya, yaitu keuntungannya adalah tersedianya sumber daya manusia. Buat apa sih sumber daya manusia itu? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Jadi, banyaknya sumber daya manusia itu bisa diharapkan dapat mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya potensi ekonomi di Indonesia tadi kan sangat bagus ya, dari sumber daya alamnya. Jadi dari sumber daya manusianya juga harus bisa memanfaatkan potensi dari potensi ekonomi Indonesia seperti itu. Nah, kualitas sumber daya manusia itu juga harus ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas. Karena apa? Karena manusia adalah penentu keberhasilan pembangunan, karena manusialah yang melaksanakan pembangunan. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia juga harus berkualitas dengan ditingkatkan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan pendidikan di Indonesia? Yaitu dengan harus semakin maju dan merata, dan harus bisa bersaing dengan bangsa lain agar tidak terhambat dan tertinggal oleh negara lain. Seperti itu untuk potensi penduduk sosial. Jadi harus meningkatkan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia semakin meningkat. Seperti itu. Jadi tidak hanya berkuantitas, tapi juga harus berkualitas. Dan selanjutnya yaitu tentang potensi budaya. Nah, ini nih potensi budaya di Indonesia. Kita tahu bahwasanya potensi budaya di Indonesia itu adalah keberagaman budaya berupa pakaian tradisional, makanan tradisional, lagu tradisional, senjata tradisional, rumah adat atau alat musik tradisional. Dan masih banyak lagi budaya-budaya Indonesia yang harus kita ketahui. Ya, seperti lagu tradisional, setiap daerah itu memiliki lagu tradisional. Setiap daerah memiliki senjata tradisional, setiap daerah juga memiliki rumah adat tradisional, alat musik tradisional. Nah, ternyata selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman kenampakan alam yang tersebar di berbagai pulau. Nah, ada yang kenampakan perairan dan ada yang kenampakan daratan. Yang kenampakan perairan itu seperti apa? Seperti sungai, seperti danau, seperti rawa, dan lain sebagainya. Dan kenampakan alam daratan seperti gunung, sungai, pantai, terus perbukitan, terus apalagi pegunungan sudah ya, perbukitan, terus dataran rendah, dataran tinggi. Nah, keindahan kenampakan alam yang ada di Indonesia itu yang tidak dimiliki oleh negara lain itu adalah sebuah potensi bagi negara kita. Karena apa? Karena keindahan alam itu berpotensi sebagai pariwisata di negara Indonesia. Jika pariwisata daerah dikelola dengan baik, maka akan banyak turis lokal maupun mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah, kita bisa tuh memperkenalkan budaya melalui pementasan seni dan budaya Indonesia di luar negeri. Nah, kita juga dapat mempromosikan pariwisata Indonesia melalui internet. Dengan demikian, budaya Indonesia akan semakin dikenal dunia. Seperti itu ya. Jadi selain potensi budaya berupa keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman kenampakan alam yang wajib kita lestarikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Indonesia melalui video ini. Ini adalah video tentang potensi budaya Indonesia, makanan tradisional, ada pertunjukan seni tradisional daerah, ada rumah adat. Nah, keindahan alam yang sangat indah itu Tanah Lot di Bali, pemakaman Lemur di Tanah Toraja. Nah, ini potensi pariwisatanya. Ada pantai yang sering dikunjungi oleh para turis. Nah, jika potensi budaya dan alam di Indonesia dikelola dengan baik, akan mendatangkan turis lokal maupun mancanegara. Nah, apa sih tindakan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi budaya Indonesia? Nah, itu nanti menjadi tugas kalian ya. Bagaimana cara mengembangkan potensi. Nah, yang keempat, sekarang yang terakhir adalah tentang potensi transportasi.
Nah, Indonesia itu kan sebagai negara kepulauan. Nah, sebagai negara kepulauan, sarana transportasi itu berperan sangat penting dalam menghubungkan penduduk di satu pulau dengan penduduk di pulau lainnya. Oleh karena itu, potensi di bidang transportasi sangatlah besar. Nah, Indonesia sudah memiliki sarana transportasi darat, laut, dan udara. Kalau darat, seperti mobil, kereta, sepeda motor, dan lain sebagainya. Terus transportasi laut seperti kapal, apalagi perahu dan lain sebagainya. Kalau udara, Indonesia juga sudah punya pesawat sendiri, Garuda Indonesia. Nah, adanya bandara itu memudahkan penduduk untuk berpergian dari satu daerah ke daerah yang lainnya itu. Nah, dulu kan masih ada transportasi darat dan air, dan sekarang sudah ada transportasi udara itu semakin berkembang. Banyak bandara udara yang dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun hanya bandara perintis, sekarang sudah ada bandara domestik dan bandara internasional. Nah, banyaknya bandara baru itu membuat penduduk dapat berpergian dari satu pulau ke pulau lainnya dengan sangat cepat dan mudah. Nah, di samping itu, transportasi darat dan udara, Indonesia juga menyimpan potensi besar dalam bidang transportasi laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas kan ya? Ya, apabila dikelola dengan baik, transportasi laut dapat memberikan manfaat bagi negara kita, yaitu pembangunan transportasi laut dapat memudahkan kapal laut untuk berlayar ke berbagai pulau, bahkan hingga ke pelosok negeri. Nah, mungkin itu penyampaian tentang potensi transportasi dan potensi-potensi yang lainnya. Ternyata Indonesia berpotensi sekali ya dalam pengembangan untuk menjadi negara Indonesia yang lebih baik. Jadi itu potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia, dan masih banyak potensi-potensi yang lainnya. Nah, mungkin itu, dan terakhir kita tonton videonya. Ini tentang potensi transportasi Indonesia. Ada jalan pedesaan, jalan perkotaan sudah dibangun dengan sangat indah. Transportasi udara ada bandara perintis maupun bandara domestik dan internasional. Nah, kalau transportasi laut sudah ada transportasi manusia dan transportasi barang. Jadi yang mengantarkan manusia dan mengantarkan barang. Nah, kira-kira apa saja potensi transportasi yang ada di daerahmu? Nah, bisa dijadikan tugas di pertemuan ke-6 ini. Jadi ada 2 tugas, yaitu yang tadi yang pertama dan sekarang yang kedua. Ya, mungkin cukup itu dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bisa berguna bagi kalian dengan pembahasan dari potensi kondisi wilayah Indonesia. Seperti itu ya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Nah, jangan lupa tadi tugasnya ada 2 ya, dikerjakan di buku dan di foto, lalu dikirimkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup itu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.